Halo guys, jumpa kembali bersama Mimin nih. Tentunya kita akan membahas segudang fakta menarik dan unik di seluruh dunia dari hewan, tumbuhan, tempat, dan lain-lain. Tapi sebelum lanjut, Mimin sarankan yang belum subscribe, klik subscribe-nya dulu ya. Dan jangan lupa like-nya juga. Hehehehehe. Yuk langsung aja kita ke pembahasannya guys. Gajah adalah satu-satunya mamalia yang tidak bisa melompat. Gajah adalah mamalia darat terbesar dengan berat yang bisa mencapai 6.000 kg untuk gajah Afrika jantan. Berat tubuh yang sangat besar ini membuat lompatan menjadi tidak mungkin dilakukan tanpa merusak struktur tubuhnya guys. Jantung paus biru sebesar mobil kecil dan detaknya bisa terdengar dari 3 km jauhnya. Jantung paus biru, Balaenoptera musculus, adalah jantung terbesar di dunia dengan ukuran yang bisa sebesar mobil kecil dan beratnya mencapai 180 kg hingga 200 kg seberat gorila dewasa guys. Bayi kanguru saat lahir hanya seukuran kacang tanah dan harus merangkak ke kantung induknya. Bayi kanguru yang baru lahir yang disebut Joey memiliki ukuran yang sangat kecil, hanya sekitar 2 cm hingga 3 cm, seukuran kacang tanah atau permen jeli. Meskipun kecil, Joey memiliki insting luar biasa untuk bertahan hidup guys. Lidah bunglon lebih panjang dari tubuhnya. Bunglon memiliki lidah yang luar biasa panjang dan cepat, menjadikannya salah satu pemangsa serangga paling efektif di dunia reptil. Lidah bunglon bisa sekitar 1,5 hingga 2 kali panjang tubuhnya, tidak termasuk ekor. Guys, koala memiliki sidik jari yang hampir identik dengan manusia. Koala memiliki sidik jari yang hampir identik dengan manusia, bahkan sampai ke tingkat mikroskopis. Jika dibandingkan secara detail, pola garis-garis pada jari koala sangat mirip dengan pola sidik jari manusia, termasuk pusaran, lengkungan, dan putaran unik yang biasa ditemukan pada jari manusia guys. Cumi-cumi raksasa memiliki mata sebesar bola sepak. Cumi-cumi raksasa, Architeuthis dax, memiliki mata terbesar di dunia hewan dengan diameter mencapai 30 cm atau sebesar bola sepak. Mata raksasa ini memainkan peran penting dalam membantu mereka bertahan hidup di kedalaman laut yang gelap dan misterius guys. Burung unta memiliki mata lebih besar dari otaknya. Burung unta Strutiocamelus memiliki mata yang lebih besar daripada otaknya, menjadikannya salah satu keunikan paling menarik dalam dunia hewan. Diameter matanya bisa mencapai 5 cm, menjadikannya mata terbesar di antara semua hewan darat guys. Gurita memiliki 3 jantung dan darahnya berwarna biru. Gurita octopus adalah makhluk laut yang sangat unik dengan banyak adaptasi biologis luar biasa. Salah satu yang paling menonjol adalah memiliki 3 jantung dan darah yang berwarna biru guys. Paus sperma tidur secara vertikal di dalam air. Paus sperma Physeter macrocephalus adalah salah satu mamalia laut terbesar dan paling misterius. Salah satu fakta menarik tentang paus sperma adalah cara mereka tidur yang sangat berbeda dari kebanyakan mamalia. Paus sperma tidur secara vertikal di dalam air, dan ini berkaitan dengan beberapa adaptasi khusus dalam hidup mereka di laut guys. Bebek memiliki lebih dari 300 spesies di seluruh dunia. Bebek Anatidae adalah salah satu kelompok burung yang paling beragam dan tersebar luas di dunia dengan lebih dari 300 spesies yang ditemukan di berbagai habitat dari perairan tawar hingga pesisir laut guys. Katak es dari Alaska bisa membeku selama musim dingin dan hidup kembali saat mencair. Katak es Alaska wood frog Rana sylvatica memiliki kemampuan luar biasa yang membuatnya salah satu makhluk paling unik di dunia. Kemampuan untuk membeku selama musim dingin dan hidup kembali ketika mencair. Ini adalah contoh adaptasi luar biasa yang memungkinkan katak ini bertahan hidup dalam suhu ekstrim di daerah seperti Alaska guys. Lumba-lumba bisa mengenali diri mereka sendiri di cermin. Lumba-lumba adalah salah satu makhluk laut yang pintar dan memiliki kemampuan kognitif yang sangat mengagumkan. Salah satu kemampuan luar biasa yang dimiliki lumba-lumba adalah kemampuan untuk mengenali diri mereka sendiri di cermin. Ini adalah tanda kecerdasan yang menunjukkan tingkat kesadaran diri yang tinggi yang hanya dimiliki oleh beberapa spesies hewan selain manusia guys. Anjing laut Weddell bisa menahan napas hingga 80 menit di bawah air. Anjing laut Weddell, Leptonychotes weddelli, adalah salah satu spesies anjing laut yang paling menarik, terutama karena kemampuan luar biasa mereka untuk menahan napas dalam waktu yang sangat lama saat berada di bawah air. Mereka dikenal bisa bertahan hingga 80 menit tanpa bernapas. Suatu prestasi yang luar biasa di dunia mamalia laut guys. Beruang kutub sebenarnya memiliki kulit hitam di bawah bulunya yang tampak putih. Beruang kutub
Ursus maritimus adalah salah satu mamalia yang paling ikonik dari kawasan Arktik. Dikenal dengan bulu putihnya yang membantu mereka berkamuflase di salju dan es. Namun, tahukah kamu bahwa sebenarnya kulit beruang kutub berwarna hitam di bawah lapisan bulu putih mereka? Ini adalah salah satu adaptasi paling unik yang membantu mereka bertahan hidup di lingkungan yang sangat dingin, guys. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Kelelawar Chiroptera adalah satu-satunya kelompok mamalia yang memiliki kemampuan terbang aktif yang membedakan mereka dari mamalia lainnya. Meskipun ada banyak hewan lain yang bisa melayang atau terbang, seperti burung dan serangga, hanya kelelawar yang memiliki struktur tubuh mamalia dan kemampuan untuk terbang secara aktif, bukan hanya meluncur atau mengapung, guys. Bintang laut tidak memiliki otak atau darah, tetapi bisa meregenerasi anggota tubuhnya. Bintang laut Asteroidea adalah salah satu makhluk laut yang paling menarik dengan kemampuan biologis yang sangat unik. Meskipun mereka tidak memiliki otak atau darah, bintang laut memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi anggota tubuh mereka. Adaptasi ini memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dan pulih meskipun mengalami cedera atau kehilangan bagian tubuh mereka, guys. Ubur-ubur Turritopsis dohrni dikenal sebagai abadi karena bisa kembali ke tahap muda setelah dewasa. Ubur-ubur Turritopsis dohrni yang sering dijuluki sebagai ubur-ubur abadi adalah salah satu makhluk laut yang paling menakjubkan karena memiliki kemampuan untuk menghindari kematian akibat usia dengan cara yang sangat unik. Mereka bisa kembali ke tahap muda setelah mencapai kedewasaan, suatu proses yang dikenal sebagai transdifferentiation, guys. Semut tidak memiliki paru-paru dan bernapas melalui lubang kecil di tubuhnya. Semut adalah salah satu organisme yang paling efisien di dunia, tetapi tahukah kamu bahwa semut tidak memiliki paru-paru seperti manusia dan banyak hewan lainnya? Sebagai gantinya, semut bernapas melalui sistem pernapasan yang sangat berbeda yang memungkinkan mereka untuk memperoleh oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida tanpa membutuhkan organ pernapasan internal yang rumit seperti paru-paru, guys. Burung kasuari adalah burung paling berbahaya di dunia karena kakinya bisa menghancurkan tulang manusia. Burung kasuari, Casuarius, adalah salah satu burung yang paling mematikan di dunia, bahkan meskipun mereka tidak bisa terbang. Kasuari terkenal karena kekuatan kakinya yang luar biasa yang dapat menyebabkan cedera fatal pada manusia dan hewan lainnya. Mereka biasanya ditemukan di hutan hujan tropis di Papua, Nugini, bagian utara Australia, dan beberapa pulau di sekitar wilayah tersebut, guys. Hiu tidak memiliki tulang. Kerangka mereka terbuat dari tulang rawan. Hiu adalah makhluk laut yang sangat unik dan dikenal karena kekuatannya sebagai predator di lautan. Namun, satu hal yang mungkin mengejutkan adalah hiu tidak memiliki tulang seperti vertebrata lainnya. Sebagai gantinya, mereka memiliki kerangka yang terbuat dari tulang rawan material yang jauh lebih ringan dan lebih fleksibel daripada tulang biasa, guys. Kepiting kelapa adalah arthropoda darat terbesar di dunia. Kepiting kelapa, Birgus latro, adalah salah satu arthropoda paling menakjubkan dan terbesar yang hidup di daratan. Meskipun mereka dikenal sebagai kepiting, mereka memiliki gaya hidup yang unik dan dapat hidup jauh dari laut. Kepiting kelapa adalah arthropoda darat terbesar di dunia, dan kemampuan mereka untuk bertahan di daratan membedakan mereka dari banyak spesies kepiting lainnya yang biasanya tinggal di laut, guys. Lidah jerapah bisa mencapai panjang 50 cm dan digunakan untuk membersihkan telinganya sendiri. Jerapah adalah salah satu hewan paling ikonik di dunia, dikenal karena leher panjangnya yang luar biasa. Namun ada satu fitur lain dari jerapah yang sering kali terlupakan, lidah mereka yang sangat panjang dan serbaguna. Lidah jerapah bisa mencapai panjang hingga 50 cm yang memberinya kemampuan unik untuk beradaptasi dengan cara makan dan perawatan diri mereka, guys. Bayi panda lahir seukuran tikus dan sangat rentan. Bayi panda adalah salah satu contoh paling menggemaskan dan juga salah satu yang paling rentan di dunia hewan. Meskipun panda dewasa terkenal karena ukuran mereka yang besar dan mengesankan, bayi panda lahir dalam ukuran yang sangat kecil, hampir seperti tikus, dan sangat bergantung pada perawatan induknya untuk bertahan hidup, guys. Ikan pari memiliki sensor listrik yang bisa mendeteksi mangsa yang tersembunyi. Ikan pari adalah salah satu makhluk laut yang paling menarik dengan tubuh pipih dan bentuk yang unik. Salah satu kemampuan paling luar biasa dari ikan pari adalah kemampuan mereka untuk mendeteksi mangsa yang tersembunyi menggunakan sensor listrik yang mereka miliki. Ini memungkinkan mereka untuk menjadi predator yang sangat efektif di dasar laut, di mana banyak mangsanya tersembunyi atau bersembunyi di pasir atau lumpur, guys. Tupai sering lupa di mana mereka menyimpan biji ek yang membantu pertumbuhan pohon ek baru.
Tupai hewan kecil yang gesit dan penuh energi dikenal karena kebiasaan mereka mengumpulkan dan menyimpan makanan, terutama biji ek yang mereka gunakan untuk bertahan hidup selama musim dingin. Namun, ada satu fakta menarik yang ternyata memberikan manfaat besar bagi lingkungan. Tupai sering lupa di mana mereka menyimpan biji ek yang sebenarnya membantu menyebarkan dan menumbuhkan pohon ek baru, guys. Hiu putih besar dapat mencium setetes darah dari jarak 1 km. Hiu putih besar, salah satu predator paling mengerikan dan efisien di laut, memiliki kemampuan sensor yang luar biasa, terutama dalam mendeteksi bau darah. Salah satu fakta paling menarik tentang hiu putih besar adalah kemampuannya untuk mencium setetes darah dari jarak hingga 1 km atau bahkan lebih dalam kondisi tertentu yang menjadikannya salah satu pencium terhebat di dunia hewan, guys. Burung hantu bisa memutar kepalanya hingga 270 derajat tanpa merusak pembuluh darahnya. Burung hantu adalah salah satu burung pemangsa yang paling misterius dan mengagumkan dengan kemampuan unik yang membedakan mereka dari burung lainnya. Salah satu kemampuan paling luar biasa dari burung hantu adalah kemampuannya untuk memutar kepala hingga 270 derajat tanpa merusak pembuluh darah atau struktur tubuh lainnya. Ini bukan hanya kemampuan fisik yang mengesankan, tetapi juga penting untuk cara burung hantu berburu dan beradaptasi dengan lingkungannya, guys. Lalat rumah hanya hidup selama sekitar 30 hari. Lalat rumah, Musca domestica, adalah salah satu serangga yang paling umum ditemukan di rumah dan lingkungan sekitar. Meskipun sering dianggap mengganggu, lalat rumah memiliki siklus hidup yang sangat singkat. Mereka hanya hidup sekitar 30 hari, yang sangat pendek jika dibandingkan dengan banyak hewan lainnya. Meskipun hidupnya singkat, lalat rumah tetap memiliki cara untuk berkembang biak dan bertahan hidup dalam waktu yang relatif terbatas, guys. Kucing memiliki tulang selangka yang memungkinkan mereka masuk ke celah sempit. Kucing adalah salah satu hewan yang sangat lincah dan terampil dalam bergerak, bahkan di ruang yang terbatas. Salah satu alasan utama mengapa kucing bisa masuk ke dalam celah sempit adalah keberadaan tulang selangka mereka yang sangat khas dan unik. Tulang selangka yang dikenal juga sebagai clavicula memungkinkan kucing untuk melakukan manuver yang sangat fleksibel dan memampukan mereka untuk menyelinap melalui celah-celah kecil dengan mudah, guys. Kuda dapat tidur sambil berdiri karena memiliki sistem ligamen khusus. Kuda adalah hewan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan, dan daya tahan luar biasa. Selain itu, kuda juga memiliki kemampuan unik yang membedakan mereka dari banyak hewan lainnya, kemampuan untuk tidur sambil berdiri. Meskipun manusia dan sebagian besar hewan tidur dengan berbaring, kuda bisa tidur dalam posisi berdiri tanpa kesulitan. Ini memungkinkan mereka untuk tetap waspada terhadap ancaman sambil mendapatkan istirahat yang dibutuhkan, guys. Harimau memiliki kulit bergaris, bukan hanya bulunya. Jika dicukur, pola garisnya masih terlihat di kulitnya. Harimau memiliki pola garis yang unik tidak hanya pada bulunya tetapi juga di kulitnya. Jika bulunya dicukur, pola garis khas harimau tetap terlihat di kulitnya, mirip dengan sidik jari manusia yang unik untuk setiap individu. Pola ini membantu harimau berkamuflase di habitatnya seperti hutan lebat dan rerumputan tinggi, sehingga lebih mudah menyelinap saat berburu mangsa, guys. Gurita memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah warna kulitnya dalam waktu kurang dari 1 detik sebagai bentuk kamuflase. Kemampuan ini disebabkan oleh adanya sel-sel khusus di kulitnya yang disebut kromatofor, iridofor, dan leukofor. Kromatofor mengandung pigmen berwarna yang dapat diperluas atau dikontraksikan untuk menghasilkan berbagai warna, sementara iridofor dan leukofor memantulkan cahaya untuk menciptakan efek warna tambahan. Dengan mengontrol sel-sel ini melalui sistem sarafnya yang sangat berkembang, gurita dapat menyesuaikan warna dan pola tubuhnya agar menyerupai lingkungan sekitar, sehingga membantu mereka menghindari predator atau menyergap mangsa secara efektif, guys. Kelelawar vampir memiliki perilaku sosial yang unik, yaitu berbagi darah dengan teman mereka yang kelaparan. Jika seekor kelelawar gagal mendapatkan makanan dalam 1 malam, individu lain yang berhasil berburu akan memuntahkan sebagian darah yang telah dikonsumsi untuk diberikan kepada temannya. Tindakan ini bukan hanya bentuk altruisme, tetapi juga strategi bertahan hidup. Kelelawar yang menerima bantuan lebih mungkin untuk membalas budi di kemudian hari, membangun hubungan sosial yang kuat dalam koloninya.
Dengan cara ini, mereka meningkatkan peluang bertahan hidup karena kelelawar vampir yang tidak makan selama lebih dari 2 malam berturut-turut bisa mati kelaparan. Laba-laba mampu menghasilkan jaring yang memiliki kekuatan luar biasa. Jika dibandingkan dengan beratnya, serat sutra laba-laba lebih kuat dari baja dan bahkan memiliki elastisitas yang lebih baik dari Kevlar, bahan yang digunakan dalam rompi anti peluru. Sutra laba-laba terdiri dari protein khusus yang disusun dalam struktur nano, memberikan kombinasi sempurna antara kekuatan dan fleksibilitas. Beberapa spesies laba-laba seperti Darwin's bug spider dapat menghasilkan sutra yang hingga 10 kali lebih kuat dari Kevlar. Kemampuan ini memungkinkan laba-laba untuk menangkap mangsa yang lebih besar, membangun jaring besar yang bertahan lama, serta bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan ekstrim. Ular memiliki kemampuan unik untuk merasakan getaran di tanah melalui tulang rahangnya yang membantu mereka mendeteksi keberadaan mangsa atau ancaman di sekitarnya. Karena ular tidak memiliki telinga eksternal, mereka mengandalkan sistem sensorik khusus yang disebut konduksi tulang. Getaran dari tanah merambat melalui tulang rahang bawah ular dan diteruskan ke tulang telinga bagian dalam, memungkinkan mereka mengenali pergerakan hewan lain di sekitar mereka. Kemampuan ini sangat berguna, terutama bagi ular yang berburu di malam hari atau di lingkungan dengan visibilitas rendah seperti hutan lebat atau bawah tanah. Dengan sistem ini, ular dapat dengan cepat bereaksi terhadap gerakan mangsa atau menghindari bahaya yang mendekat. Gajah adalah salah satu dari sedikit hewan yang memiliki kesadaran diri yang dibuktikan melalui tes cermin. Ketika melihat bayangan dirinya di cermin, gajah dapat mengenali bahwa itu adalah refleksi dirinya sendiri, bukan gajah lain. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dan pemahaman tentang diri mereka sendiri, sebuah kemampuan yang juga dimiliki oleh manusia, kera besar, lumba-lumba, dan beberapa burung tertentu. Kesadaran diri pada gajah juga terlihat dalam perilaku sosial mereka, seperti menunjukkan empati, berduka atas kematian sesama, serta kemampuan mengingat individu lain dalam kelompoknya selama bertahun-tahun. Beberapa spesies ikan memiliki kemampuan luar biasa untuk mengganti jenis kelaminnya jika diperlukan untuk berkembang biak. Fenomena ini disebut hermafroditisme dan terjadi pada berbagai jenis ikan, seperti ikan badut, ikan kerapu, dan ikan wurase. Pergantian kelamin ini biasanya dipicu oleh faktor lingkungan atau perubahan dalam struktur sosial kelompok. Misalnya pada ikan badut, jika betina dominan dalam kelompok mati, jantan terbesar akan berubah menjadi betina untuk menjaga kelangsungan reproduksi. Sebaliknya, beberapa ikan kerapu dan wurase dapat berubah dari betina menjadi jantan jika diperlukan untuk meningkatkan peluang berkembang biak. Kemampuan adaptasi ini memberi mereka keuntungan evolusi, memastikan bahwa populasi tetap stabil meskipun terjadi perubahan dalam komposisi kelompok. Burung paruh sendok memiliki kemampuan luar biasa untuk mendeteksi mangsa di air tanpa harus melihatnya. Paruhnya yang lebar dan sensitif mengandung reseptor khusus yang mampu merasakan getaran kecil dari ikan, udang, atau hewan air lainnya saat mereka bergerak. Saat mencari makan, burung ini akan mengayunkan paruhnya dari sisi ke sisi di dalam air dangkal, dan begitu mendeteksi gerakan mangsa, refleks cepat akan membuat paruhnya menutup dengan seketika. Kemampuan ini memungkinkan burung paruh sendok untuk berburu secara efektif bahkan di air yang keruh atau dalam kondisi cahaya rendah, memberi mereka keunggulan dalam mendapatkan makanan di berbagai habitat perairan. Katak tomat dari Madagaskar, Discovus antongilii, memiliki mekanisme pertahanan unik yang membantunya bertahan hidup dari predator. Ketika merasa terancam, katak ini dapat mengeluarkan cairan lengket berwarna oranye terang dari kulitnya. Cairan ini mengandung zat beracun yang dapat membuat predator merasa tidak nyaman atau bahkan terluka jika terpapar. Selain itu, warna cerah katak tomat yang mencolok juga berfungsi sebagai peringatan visual bagi predator, menandakan bahwa katak ini beracun dan tidak layak untuk dimangsa. Kombinasi antara kemampuan untuk mengeluarkan cairan beracun dan tampilan visual yang mencolok memberikan katak tomat pertahanan yang efektif terhadap ancaman, meningkatkan peluang bertahan hidup di habitat alaminya yang penuh dengan pemangsa. Tikus mondok atau mole memiliki kemampuan menggali tanah yang sangat cepat, bahkan setara dengan kecepatan manusia yang menggali menggunakan sekop. Dengan tubuh yang sangat teradaptasi untuk menggali, tikus mondok memiliki cakar depan yang besar dan kuat, serta tubuh yang ramping dan dilapisi dengan kulit yang licin, yang memudahkan mereka bergerak dengan cepat melalui tanah. Mereka juga memiliki penglihatan yang sangat terbatas, sehingga menggali adalah cara utama mereka untuk mencari makan dan membangun terowongan. Kecepatan menggali mereka dapat mencapai hingga 1 meter per menit,
berkat otot-otot kuat di kaki mereka dan struktur tubuh yang dirancang khusus untuk memaksimalkan efisiensi menggali. Tikus mondok menggunakan kemampuan ini untuk mencari serangga, cacing, dan organisme kecil lainnya sebagai makanan, serta menciptakan sistem terowongan yang luas untuk perlindungan dari predator. Burung merak jantan, Pavo cristatus, dikenal karena bulu ekornya yang spektakuler, yang dapat terbuka membentuk pola indah dan memukau. Bulu ekor ini sebenarnya adalah bulu punggung yang panjang dan berbentuk seperti kipas, yang terdiri dari lebih dari 200 bulu individu. Setiap bulu memiliki mata atau pola berbentuk mata di ujungnya, yang memberikan tampilan visual yang luar biasa ketika burung membuka ekornya. Proses membuka ekor ini merupakan bagian dari ritual pacaran, di mana burung merak jantan akan memperlihatkan kebesaran ekornya untuk menarik perhatian betina. Pola ekor yang simetris dan warna cerahnya berfungsi sebagai tanda kesehatan dan genetika unggul yang bisa memengaruhi pilihan betina. Betina cenderung memilih jantan dengan ekor terbesar dan paling menonjol, karena ini menandakan bahwa jantan tersebut memiliki kualitas fisik yang baik yang akan diwariskan kepada keturunan mereka. Gajah memiliki kemampuan luar biasa dalam mengingat jalur air, bahkan setelah bertahun-tahun tidak mengunjunginya. Kemampuan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka, terutama di wilayah yang mengalami musim kemarau panjang atau kekeringan. Gajah memiliki ingatan spasial yang sangat tajam dan dapat mengingat lokasi sumber air seperti sungai, danau, atau lubang air yang terletak jauh dari tempat mereka biasa mencari makan. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang diwariskan melalui kelompok keluarga, gajah dewasa yang lebih tua seringkali memimpin migrasi kelompok mereka ke sumber air yang tersembunyi atau terlupakan oleh hewan lain. Pengetahuan ini yang terbentuk melalui ingatan mereka terhadap perjalanan masa lalu, memberi mereka keunggulan dalam menemukan sumber daya yang mungkin sulit diakses oleh hewan lain, terutama saat kondisi lingkungan berubah. Inilah salah satu alasan mengapa gajah dikenal memiliki hubungan sosial yang kuat dan kehidupan yang terorganisir dengan baik dalam kelompok mereka. Beberapa spesies cumi-cumi memiliki kemampuan untuk bercahaya dalam gelap berkat bakteri bioluminescent yang hidup di tubuh mereka. Proses ini disebut bioluminesensi, di mana bakteri yang ada di kantung khusus di tubuh cumi-cumi menghasilkan cahaya melalui reaksi kimia. Cumi-cumi dapat mengontrol cahaya ini yang bisa digunakan untuk berbagai tujuan, seperti berkomunikasi dengan sesama cumi-cumi, menarik mangsa, atau menghindari predator. Cumi-cumi yang hidup di kedalaman laut yang gelap seringkali mengandalkan bioluminesensi untuk berburu atau menghindari bahaya. Cahaya yang dihasilkan bisa berfungsi sebagai kamuflase, menyamarkan gerakan mereka di antara sinar-sinar alami yang ada di sekitarnya atau sebagai sinyal untuk menarik mangsa yang tertarik dengan cahaya. Selain itu, beberapa spesies juga dapat mengeluarkan cahaya yang sangat terang sebagai bentuk pertahanan diri, mengejutkan predator atau mengalihkan perhatian mereka sehingga cumi-cumi bisa melarikan diri. Bebek dan beberapa spesies unggas lainnya memiliki kemampuan unik untuk tidur dengan satu mata terbuka dan setengah otaknya tetap terjaga. Fenomena ini disebut sleep hypnosis atau tidur hemisferik. Ini memungkinkan bebek untuk tetap waspada terhadap ancaman predator meskipun mereka sedang beristirahat. Selama tidur hemisferik, satu sisi otak bebek tetap aktif, menjaga kewaspadaan terhadap potensi bahaya di sekitar mereka, sementara sisi otak yang lainnya sepenuhnya beristirahat. Selain itu, mata yang terhubung dengan sisi otak yang aktif akan tetap terbuka, memungkinkan bebek untuk mengawasi lingkungannya. Kemampuan ini sangat berguna untuk bertahan hidup di alam liar, di mana predator bisa muncul kapan saja. Tidur seperti ini memungkinkan bebek menjaga keseimbangan antara kebutuhan tidur dan perlindungan diri. Buaya memiliki kemampuan luar biasa untuk bertahan hidup tanpa makan selama berbulan-bulan dengan cara memperlambat metabolisme mereka. Sebagai hewan yang berdarah dingin, buaya dapat menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu lingkungan sekitar, yang memungkinkan mereka untuk mengurangi kebutuhan energi mereka secara signifikan. Ketika makanan langka atau selama musim kemarau, buaya dapat mengurangi aktivitas fisik mereka, tidur lebih lama, dan meminimalkan penggunaan energi. Metabolisme yang melambat ini memungkinkan buaya untuk bertahan hidup dengan cadangan energi yang ada dalam tubuh mereka, bahkan ketika mereka tidak makan untuk waktu yang lama.
Selain itu, buaya memiliki kemampuan untuk menyimpan makanan dalam bentuk cadangan lemak yang dapat digunakan ketika mereka tidak dapat berburu. Adaptasi ini sangat membantu mereka bertahan di lingkungan yang seringkali memiliki fluktuasi sumber daya makanan, seperti di rawa-rawa atau sungai yang memiliki musim kering. Beberapa spesies kepiting, seperti kepiting tapal kuda atau kepiting tanah, memiliki kaki yang terstruktur sedemikian rupa sehingga mereka dapat berjalan ke samping dengan sangat cepat. Ini memungkinkan mereka untuk bergerak lebih efisien di sepanjang pantai atau di antara bebatuan, serta menghindari predator atau ancaman lainnya. Struktur kaki kepiting yang datar dan memiliki sendi-sendi khusus memungkinkan mereka untuk bergerak secara lateral dengan gerakan yang lebih stabil dan lincah. Selain itu, beberapa spesies kepiting juga dapat bergerak mundur, meskipun mereka biasanya lebih cepat dalam bergerak ke samping daripada mundur. Di sisi lain, semut memiliki kemampuan luar biasa dalam mengangkat beban. Mereka dapat mengangkat beban hingga 50 kali lebih berat dari tubuh mereka sendiri berkat struktur tubuh yang ringan namun kuat dan otot-otot yang sangat efisien. Kemampuan ini memungkinkan semut untuk bekerja dalam koloni, mengumpulkan makanan, dan membangun sarang yang sangat kompleks. Dengan menggunakan teknik bekerja bersama yang terorganisir, semut dapat mengatasi beban berat atau tantangan lainnya yang tidak bisa dilakukan oleh hewan yang lebih besar, menjadikannya salah satu pekerja paling kuat di dunia hewan relatif terhadap ukuran tubuh mereka. Tarantula memiliki mekanisme pertahanan yang unik untuk melindungi diri dari pemangsa, yaitu dengan menjatuhkan rambut kecil dan berbulu halus dari tubuhnya. Rambut ini dikenal sebagai urticating hairs dan terletak di bagian belakang tubuh tarantula, tepat di atas perutnya. Ketika merasa terancam, tarantula akan menggosokkan kaki belakangnya untuk melepaskan rambut-rambut halus tersebut ke udara. Rambut urticating ini sangat tajam dan dapat menyebabkan iritasi atau rasa gatal yang kuat pada kulit atau mata pemangsa, seperti reptil atau mamalia yang mencoba menyerang. Bahkan pada manusia, rambut ini bisa menyebabkan reaksi alergi atau iritasi pada kulit jika terpapar. Dengan cara ini, tarantula dapat melarikan diri atau menghindari predator yang lebih besar, memberikan waktu untuk mencari tempat berlindung atau melarikan diri. Ikan archer Toxotes memiliki kemampuan luar biasa untuk menembakkan air ke udara dengan presisi tinggi untuk menjatuhkan serangga yang berada di atas daun atau tanaman di atas permukaan air. Ikan ini menggunakan mulut mereka yang berbentuk seperti tabung dan menyemburkan air dengan tekanan tinggi untuk mencapai mangsa yang berada di jarak beberapa meter dari mereka. Mereka dapat mengarahkan aliran air tersebut dengan akurat untuk memukul serangga yang kemudian jatuh ke air dan menjadi mangsa ikan archer. Kemampuan menembakkan air ini merupakan strategi berburu yang sangat efektif karena ikan archer bisa menangkap serangga tanpa harus keluar dari air. Selain itu, teknik ini juga memungkinkan mereka untuk menghindari predator dan mempertahankan posisi mereka di dalam air, menjadikan ikan archer salah satu contoh luar biasa dari adaptasi berburu yang cerdas di dunia hewan. Gajah memiliki kemampuan untuk menghasilkan suara frekuensi rendah yang disebut infrasonik, yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Suara ini dapat merambat melalui tanah dan udara dengan jarak yang sangat jauh, memungkinkan gajah untuk berkomunikasi dengan anggota kawanan mereka yang berada jauh di kejauhan. Frekuensi rendah ini sangat efektif dalam mengirimkan pesan, karena gelombang suara infrasonik dapat menempuh jarak hingga beberapa kilometer, tergantung pada kondisi lingkungan. Komunikasi infrasonik ini sering digunakan oleh gajah untuk memberi peringatan tentang bahaya, memanggil anggota kawanan, atau bahkan untuk berkoordinasi selama migrasi. Selain itu, suara infrasonik juga dapat digunakan untuk mendeteksi getaran dari suara gajah lain atau pergerakan objek besar di sekitar mereka, memberikan mereka informasi penting tentang lingkungan mereka yang lebih luas. Kemampuan ini merupakan salah satu adaptasi luar biasa yang membantu gajah dalam mempertahankan ikatan sosial yang kuat dan bertahan hidup di habitat yang luas dan terbuka. Burung flamingo mendapatkan warna merah muda yang khas dari makanan mereka yang kaya akan karotenoid, senyawa alami yang ditemukan dalam makanan seperti udang, krustasea kecil, dan ganggang. Karotenoid, khususnya jenis astaxanthin dan beta-karoten, memberikan warna merah muda, oranye atau merah pada bulu flamingo. Saat flamingo makan, mereka menyaring makanan ini melalui paruh mereka yang mengandung pigmen karotenoid.
Pigmen-pigmen tersebut diserap dalam sistem pencernaan dan kemudian diproses oleh tubuh flamingo untuk memberikan warna pada bulu mereka. Pada flamingo muda, warna bulu mereka biasanya berwarna pucat atau putih karena mereka belum mengonsumsi cukup karotenoid. Seiring waktu, setelah mereka makan lebih banyak makanan kaya karotenoid, warna bulu mereka akan berubah menjadi merah muda atau merah cerah yang menjadi ciri khas mereka. Proses ini juga berfungsi sebagai indikator kesehatan dan kualitas makanan yang mereka konsumsi, karena flamingo yang makan lebih banyak makanan bergizi dan kaya karotenoid cenderung memiliki warna yang lebih terang dan menarik. Bintang laut memiliki kemampuan unik untuk memutar perutnya keluar dari mulutnya dan mencerna makanan di luar tubuhnya. Proses ini memungkinkan bintang laut untuk mencerna makanan yang lebih besar atau sulit dicerna hanya dengan sistem pencernaan internal mereka. Ketika bintang laut menemukan mangsa seperti kerang atau moluska, mereka menggunakan kaki tabinya untuk membuka cangkang mangsanya. Setelah itu, mereka akan mengeluarkan perut mereka melalui mulut dan meletakkannya di atas mangsa. Perut bintang laut kemudian mengeluarkan enzim pencernaan yang memecah makanan di luar tubuh mereka. Setelah makanan terurai dan siap diserap, perut bintang laut akan ditarik kembali ke dalam tubuh dan bahan makanan yang dicerna akan diserap ke dalam sistem pencernaan mereka. Adaptasi ini memungkinkan bintang laut untuk makan makanan yang lebih besar atau sulit dijangkau, serta memaksimalkan efisiensi pencernaan mereka di lingkungan laut yang penuh dengan berbagai jenis mangsa. Ikan pari listrik seperti ikan pari listrik Electrophorus electricus memiliki kemampuan luar biasa untuk menghasilkan tegangan listrik yang sangat kuat. Mereka memiliki organ khusus yang disebut elektrosit yang dapat menghasilkan dan menyimpan listrik. Organ ini terdiri dari banyak sel listrik yang dapat bekerja secara bersamaan untuk menghasilkan arus listrik. Ikan pari listrik dapat menghasilkan tegangan hingga 600 volt atau lebih, yang cukup kuat untuk melumpuhkan mangsa atau bahkan untuk mempertahankan diri dari predator. Saat berburu, ikan pari listrik dapat melepaskan tegangan listrik dalam ledakan singkat untuk merusak sistem saraf mangsa mereka, membuat mangsa terkejut atau lumpuh sejenak. Tegangan ini juga dapat digunakan untuk berkomunikasi atau untuk mendeteksi objek di sekitar mereka melalui organ elektroreseptor, membantu mereka melihat di lingkungan yang keruh atau gelap. Adaptasi ini memungkinkan ikan pari listrik untuk berburu dan bertahan hidup di habitat air yang penuh tantangan. Burung albatros memiliki kemampuan luar biasa untuk terbang berhari-hari tanpa mendarat berkat teknik terbang yang sangat efisien menggunakan angin laut. Mereka memanfaatkan fenomena yang dikenal sebagai dynamic soaring, di mana mereka memanfaatkan perbedaan kecepatan angin di atas permukaan laut dan di udara yang lebih tinggi. Dengan mengarahkan sayap mereka pada sudut tertentu, albatros bisa memotong angin, naik dan turun di sepanjang garis angin yang bergerak untuk memaksimalkan energi dari angin laut tanpa banyak mengayunkan sayap mereka. Dengan cara ini, albatros dapat terbang sangat jauh tanpa perlu terbang secara konstan atau mengeluarkan banyak energi. Mereka sering terbang di atas samudera selama berhari-hari, mencari makanan, dan bahkan melintasi jarak yang sangat jauh tanpa mendarat. Teknik ini memungkinkan albatros untuk bertahan hidup di lingkungan yang luas dan terbuka seperti lautan, di mana sumber daya makanan mungkin tersebar jauh. Keahlian terbang mereka yang efisien menjadikannya salah satu burung migran terjauh di dunia. Burung pelatuk memiliki kemampuan luar biasa untuk mematuk dengan kecepatan tinggi hingga 20 kali per detik tanpa merusak otaknya berkat adaptasi khusus dalam struktur tubuh mereka. Ketika burung pelatuk mematuk pohon untuk mencari serangga atau membuat sarang, kekuatan dampak yang dihasilkan bisa sangat besar. Namun, burung pelatuk memiliki beberapa mekanisme untuk melindungi otak mereka dari cedera akibat benturan berulang ini. Pertama, tengkorak burung pelatuk memiliki lapisan tambahan yang kuat dan fleksibel yang menyerap sebagian besar dampak. Kedua, otak burung pelatuk terhubung dengan tengkorak melalui jaringan yang membantu mendistribusikan tekanan yang diterima selama mematuk, mencegah otak bergerak terlalu keras di dalam tengkorak. Selain itu, burung pelatuk memiliki struktur rahang dan leher yang sangat kuat namun ringan, yang memungkinkan mereka untuk menahan kekuatan pukulan tersebut tanpa cedera. Adaptasi ini memungkinkan burung pelatuk
untuk terus mematuk dengan cepat dan efektif untuk waktu yang lama, menjadikannya ahli dalam mencari makanan dan membangun sarang dengan cara yang unik. Jellyfish kotak atau box jellyfish seperti Chironex fleckeri adalah salah satu makhluk laut paling berbahaya di dunia, dengan racun yang sangat kuat yang bisa membunuh manusia dalam hitungan menit. Racun yang terkandung dalam tentakel jellyfish kotak mengandung toksin yang sangat berbahaya bagi sistem saraf, jantung, dan kulit manusia. Ketika manusia tersengat oleh tentakel mereka, racun tersebut bisa menyebabkan rasa sakit yang ekstrim, kerusakan jaringan, kelumpuhan, dan bahkan kegagalan jantung dalam waktu singkat. Tentakel jellyfish kotak dipenuhi dengan sel penyengat yang disebut nematocysta yang menembakkan racun ke dalam tubuh korban begitu mereka bersentuhan. Racun ini bekerja sangat cepat untuk merusak sel-sel tubuh dan mempengaruhi sistem saraf yang bisa menyebabkan serangan jantung atau kegagalan pernapasan. Dalam kasus yang parah, sengatan bisa menyebabkan kematian dalam waktu yang sangat singkat jika tidak segera mendapatkan perawatan medis. Namun beruntungnya antivenom atau pengobatan darurat tersedia di beberapa wilayah yang dapat mengurangi dampak racun tersebut jika diberikan tepat waktu. Karena kecepatan dan kekuatan racunnya, jellyfish kotak menjadi ancaman serius bagi manusia di beberapa daerah pesisir tropis. Pisang adalah beri, tapi stroberi bukan beri. Secara botani, buah beri didefinisikan sebagai buah yang berkembang dari satu bunga dengan satu ovarium dan memiliki daging buah lunak yang mengandung biji di dalamnya. Berdasarkan definisi ini, pisang memenuhi semua kriteria sebagai beri karena bijinya tersembunyi di dalam daging buahnya. Sebaliknya, stroberi tidak termasuk beri karena bijinya berada di luar, menempel pada lapisan daging buah. Selain itu, stroberi sebenarnya merupakan buah majemuk karena terbentuk dari beberapa ovarium yang menyatu. Jadi, meskipun namanya strawberry, secara teknis dia bukan beri. Fakta ini sering membuat orang bingung, tetapi begitulah ilmu botani bekerja. Number 2. Jantung gurita berjumlah 3. Salah satu keunikan luar biasa dari gurita adalah mereka memiliki 3 jantung. Berikut cara kerja ketiga jantung ini. 2 jantung pertama bertugas memompa darah ke insangnya, di mana darah akan mengambil oksigen dari air. 1 jantung lainnya bertugas memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh gurita. Namun, ada fakta lebih menarik. Jantung utama yang memompa darah ke tubuh berhenti berdetak saat gurita berenang. Hal ini membantu gurita menghemat energi saat bergerak di dalam air. Keunikan lain adalah darah gurita berwarna biru karena mengandung hemocyanin, molekul pengikat oksigen yang mengandung tembaga. Hal ini membuat mereka dapat bertahan di lingkungan dengan oksigen rendah, seperti di dasar laut. Number 3. Kecoa bisa hidup tanpa kepala. Kecoa adalah makhluk yang luar biasa tangguh dan punya kemampuan unik yang mungkin terdengar menjijikan bagi sebagian orang. Mereka bisa hidup tanpa kepala hingga 1 minggu. Bagaimana ini mungkin terjadi? Sistem pernapasan sederhana. Kecoa bernapas melalui lubang kecil di tubuhnya yang disebut spirakel, bukan melalui hidung atau mulut. Tanpa kepala, mereka masih bisa mengambil oksigen melalui spirakel ini. Tidak membutuhkan otak untuk fungsi dasar. Sistem saraf kecoa tersebar di seluruh tubuh, sehingga mereka masih bisa bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan meskipun kepala mereka terputus. Mati karena dehidrasi. Kecoa tidak bisa minum tanpa kepala, sehingga akhirnya mereka mati karena kekurangan cairan, bukan karena kehilangan kepala itu sendiri. Fakta ini menunjukkan betapa kuat dan adaptifnya kecoak sebagai makhluk hidup. Tidak heran mereka bisa bertahan dalam berbagai kondisi ekstrim. Number 4. Ada danau berwarna pink. Danau pink adalah fenomena alam yang menakjubkan dan sangat langka. Salah satu contohnya adalah Danau Hillier di Australia. Danau ini memiliki warna pink cerah yang kontras dengan hutan hijau di sekitarnya dan birunya Samudra Hindia. Mengapa airnya berwarna pink? Warna pink ini disebabkan oleh adanya mikroorganisme, terutama Dunalia lasalina, sejenis ganggang yang menghasilkan pigmen merah. Ganggang ini berkembang biak di lingkungan yang sangat asin, seperti Danau Hillier. Danau serupa juga bisa ditemukan di beberapa tempat lain, seperti Danau Redba di Senegal, Laguna Hood di Australia Barat, Laguna Salada de Torrevieja di Spanyol. Fakta menarik, air di Danau Pink aman untuk berenang. Namun, karena salinitasnya sangat tinggi, rasanya akan sangat asin, bahkan lebih asin daripada air laut. Number 5. Perut manusia bisa melar hingga 40 kali ukurannya. Perut manusia memiliki kemampuan elastis luar biasa. Saat kosong, ukurannya kecil, tetapi bisa melar hingga 40 kali lipat setelah makan besar.
Perut tidak hanya menyimpan makanan sementara, tetapi juga berfungsi sebagai tempat pencernaan awal. Dengan kemampuan melar ini, perut bisa menampung makanan dalam jumlah besar dan kemudian melepaskannya sedikit demi sedikit ke usus untuk proses pencernaan lebih lanjut. Kenapa bisa terjadi? Otot-otot pada dinding perut, yang disebut musculus longitudinalis, bekerja dengan sangat baik dalam renggang dan mengencang sesuai kebutuhan. Ini adalah bagian dari mekanisme tubuh kita untuk mencerna makanan secara efisien tanpa merusak struktur organ. Number 6. Pluto lebih kecil dari Amerika Serikat. Meskipun Pluto pernah dianggap sebagai planet di tata surya kita, ukurannya sangat kecil jika dibandingkan dengan banyak objek lain, termasuk Amerika Serikat. Berikut beberapa fakta menarik mengenai ukuran Pluto dan perbandingannya dengan negara besar. Diameter Pluto. Pluto memiliki diameter sekitar 2.377 km. Ini hampir seperenam dari diameter bumi yang sekitar 12.742 km, atau kira-kira seukuran bulan. Jika kita membandingkan ukuran Pluto dengan Amerika Serikat, Pluto lebih kecil dari lebar negara tersebut. Lebar Amerika Serikat dari pantai timur ke pantai barat sekitar 4.800 km, sedangkan Pluto hanya memiliki diameter sekitar 2.377 km. Jadi, Pluto akan pas di dalam wilayah Amerika Serikat dari pantai ke pantai, dengan banyak ruang kosong di luar. Pluto sebagai planet kerdil. Pada 2006, Pluto didemotet menjadi planet kerdil oleh International Astronomical Union, IAU, karena ukurannya yang sangat kecil dan orbitnya yang sangat eksentrik. Meskipun demikian, Pluto tetap menjadi objek yang menarik dan penuh misteri bagi para ilmuwan. Number 7. Anjing bisa merasa cemburu. Penelitian menunjukkan bahwa anjing dapat merasa cemburu jika pemiliknya memberi perhatian lebih pada anjing lain atau bahkan objek seperti boneka. Sebuah penelitian yang dilakukan di Universitas California, Berkeley, menunjukkan bahwa anjing akan merasa cemburu jika mereka melihat pemiliknya memberi perhatian lebih pada objek lain, seperti boneka atau bahkan anjing lain. Dalam penelitian ini, anjing menunjukkan perilaku yang gelisah atau mencoba menarik perhatian pemiliknya. Anjing yang merasa cemburu bisa menunjukkan berbagai perilaku, seperti menggonggong berlebihan, mencoba mendorong objek atau hewan lain, bahkan menjauhkan pemiliknya dari persaingan. Mereka juga bisa menunjukkan tanda stres, seperti menjilati tubuhnya secara berlebihan atau menghindari interaksi. Number 8. Ada lautan di dalam bumi. Penemuan mengejutkan ini mengungkap bahwa bumi memiliki cadangan air besar yang tersembunyi jauh di bawah permukaan. Tidak seperti lautan biasa, air ini tersimpan dalam mineral di mantel bumi. Berikut fakta menariknya. Tersembunyi di zona transisi mantel. Lautan tersembunyi ini berada sekitar 640 km di bawah permukaan, di area yang disebut zona transisi, antara mantel atas dan mantel bawah bumi. Terkunci dalam mineral ringodite. Air di dalam bumi tidak berupa cairan, melainkan terikat dalam struktur kristal mineral bernama ringodite, yang mampu menyimpan molekul air dalam jumlah besar. Volume air sangat besar. Ilmuwan memperkirakan jumlah air di zona ini bisa mencapai 3 kali volume semua lautan di permukaan bumi. Jika air ini dilepaskan, permukaan bumi akan tertutup air seluruhnya. Penemuan dengan teknologi gelombang seismik. Pada tahun 2014, peneliti menggunakan gelombang seismik, getaran dari gempa bumi, untuk mendeteksi keberadaan air. Gelombang ini melambat saat melewati area dengan kandungan air tinggi, memberikan petunjuk tentang cadangan air tersebut. Peran dalam siklus air bumi. Lautan dalam ini mungkin menjadi bagian dari siklus air global, dengan air yang bergerak antara mantel dan permukaan bumi melalui aktivitas vulkanik dan pergeseran lempeng. Number 9. Jamur dapat mengontrol pikiran semut. Jamur dari genus Ophiochordyceps memiliki kemampuan luar biasa untuk mengendalikan perilaku semut. Fenomena ini sering disebut sebagai zombie ant. Infeksi dimulai dengan spora. Jamur ini melepaskan spora kecil yang menempel pada tubuh semut. Setelah masuk ke dalam tubuh, jamur mulai tumbuh dengan menginfeksi jaringan tubuh semut. Mengontrol sistem saraf semut. Setelah berkembang, jamur menghasilkan bahan kimia yang memengaruhi sistem saraf semut, membuatnya bertindak di luar kebiasaan. Semut akan meninggalkan sarangnya dan memanjat daun atau batang tinggi sesuai instruksi di jamur. Semut membuat posisi ideal untuk jamur. Ketika semut mencapai posisi yang sesuai, biasanya di bagian bawah daun pada ketinggian tertentu, semut akan menggigit daun dengan rahangnya dan mati di sana. Proses ini memastikan lokasi yang sempurna bagi jamur untuk tumbuh dan menyebarkan sporanya. Jamur keluar dari tubuh semut. Setelah semut mati, jamur tumbuh keluar dari tubuhnya, membentuk tangkai yang melepaskan spora baru ke udara.
Spora ini akan jatuh ke semut lain di bawahnya, memulai siklus infeksi baru. Dan kita lanjut ke fakta tentang tumbuhan guys. Bambu tanaman. Paling cepat tumbuh di dunia bambu adalah tanaman yang terkenal dengan pertumbuhannya yang luar biasa cepat, bahkan menjadi tanaman yang tumbuh paling cepat di dunia. Dengan beberapa spesies bambu yang mampu tumbuh hingga 91 cm dalam satu hari, bambu dapat mencapai tinggi yang sangat signifikan hanya dalam waktu singkat. Kecepatan pertumbuhannya ini menjadikannya salah satu tanaman yang paling efisien dalam menyerap karbon dan memperbaiki tanah guys. Pohon sequoia raksasa alam yang bisa hidup lebih dari 3.000 tahun. Pohon sequoia adalah salah satu pohon terbesar dan tertua di dunia. Dengan kemampuan untuk hidup lebih dari 3.000 tahun dan mencapai tinggi lebih dari 90 meter, sequoia merupakan simbol keabadian dan kekuatan alam. Pohon ini tumbuh terutama di kawasan California, Amerika Serikat, dan merupakan bagian dari keluarga pohon conifer. Sequoia dikenal dengan ukuran raksasanya dan umur panjang yang menakjubkan guys. Venus flytrap pemburu tanaman yang menangkap serangga. Venus flytrap Dionaya muscipula adalah salah satu tanaman pemangsa yang paling terkenal di dunia. Tanaman ini memiliki kemampuan luar biasa untuk menangkap serangga dan mengonsumsinya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Venus flytrap dikenal karena perangkapnya yang berbentuk seperti rahang yang dapat menutup dengan cepat saat terkena rangsangan guys. Rafflesia arnoldi bunga terbesar di dunia dengan bau menyengat. Rafflesia arnoldi yang dikenal sebagai bunga terbesar di dunia adalah tanaman yang sangat unik dan memikat perhatian para peneliti dan pengunjung karena ukuran luar biasa dan bau busuk yang dikeluarkannya. Bunga ini ditemukan di hutan hujan tropis Asia Tenggara, terutama di Indonesia, dan memiliki berbagai fitur menarik yang membedakannya dari bunga-bunga lainnya guys. Pohon baobab penyimpan air raksasa di batangnya. Pohon baobab, Adansonia, adalah salah satu pohon yang paling terkenal dan ikonik di dunia karena bentuknya yang unik dan kemampuannya untuk bertahan hidup di lingkungan yang sangat keras. Dikenal juga sebagai pohon kehidupan, baobab memiliki berbagai keistimewaan yang menjadikannya simbol ketahanan dan kecerdikan alam guys. Pohon redwood raksasa alam yang mencapai ketinggian luar biasa. Pohon redwood Sequoia sempervirens adalah salah satu pohon terbesar dan tertinggi yang ada di dunia. Tumbuh di sepanjang pesisir California dan beberapa daerah di Oregon, pohon ini terkenal karena ukuran luar biasa dan umur panjangnya, menjadikannya sebagai simbol keajaiban alam yang menakjubkan. Beberapa pohon redwood bahkan bisa tumbuh setinggi 115 meter yang setara dengan gedung 35 lantai guys. Jamur yang bersinar dalam gelap, keajaiban bioluminesensi di alam. Beberapa jenis jamur memiliki kemampuan luar biasa untuk bersinar dalam gelap, sebuah fenomena yang dikenal sebagai bioluminesensi. Fenomena ini terjadi karena adanya enzim bioluminesen yang memungkinkan jamur menghasilkan cahaya mereka sendiri tanpa memerlukan sumber cahaya eksternal. Cahaya ini seringkali tampak hijau atau biru dan menjadikan jamur-jamur ini terlihat seperti bintang-bintang kecil yang berpendar di tengah kegelapan guys. Pepohonan di hutan berkomunikasi melalui Wood Wide Web, jaringan akar dan jamur. Pepohonan di hutan tidak hanya berdiri tegak sebagai entitas individu, mereka juga saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam cara yang luar biasa melalui sistem yang dikenal dengan nama Wood Wide Web. Nama ini mengacu pada jaringan bawah tanah yang menghubungkan pepohonan dan tanaman melalui akar dan jamur mikoriza. Seperti internet bawah tanah di dunia tumbuhan, sistem ini memungkinkan pertukaran informasi dan sumber daya antar pohon, memperlihatkan bahwa hutan jauh lebih cerdas dan terorganisir daripada yang kita kira guys. Bunga matahari mengikuti pergerakan matahari, fenomena yang menakjubkan. Bunga matahari, Helianthus annuus, dikenal karena kemampuannya untuk mengikuti pergerakan matahari sepanjang hari, sebuah fenomena yang disebut dengan heliotropisme. Fenomena ini terutama terjadi pada bunga matahari yang masih muda sebelum mereka mekar sepenuhnya. Heliotropisme berasal dari kata helio yang berarti matahari dan tropism yang merujuk pada gerakan atau perubahan arah yang dipicu oleh rangsangan tertentu guys. Lumut, tanaman tertua di dunia yang tangguh.
Lumut Bryophyta adalah salah satu kelompok tanaman tertua di dunia yang telah ada di bumi selama lebih dari 400 juta tahun. Mereka adalah tanaman non-berbunga yang tidak memiliki sistem vaskular yang berkembang seperti tumbuhan tinggi, seperti pohon atau tumbuhan berbunga, namun memiliki keistimewaan dalam hal bertahan hidup dan berkembang di lingkungan ekstrim yang tidak dapat dijangkau oleh banyak tanaman lainnya, guys. Pohon Jomon Sugi, pohon tertua di Jepang yang memiliki sejarah lebih dari 7.000 tahun. Pohon Jomon Sugi adalah pohon cedar Cryptomeria japonica yang terletak di Pulau Yakushima, Jepang, dan dikenal sebagai pohon tertua dan terbesar di Jepang. Usianya diperkirakan lebih dari 7.000 tahun, menjadikannya salah satu pohon tertua yang masih hidup di dunia. Nama Jomon Sugi diambil dari kata Jomon yang merujuk pada periode zaman Jomon, sekitar 14.000 sampai 300 SM dalam sejarah Jepang, yang menunjukkan bahwa pohon ini sudah ada sejak zaman purba, guys. Biji kopi, biji dari buah cherry kopi yang menyembunyikan keajaiban di dalamnya. Mungkin kita semua sudah sangat familiar dengan biji kopi sebagai bahan utama untuk membuat minuman kopi yang nikmat. Namun, tahukah Anda bahwa biji kopi sebenarnya bukanlah biji yang tumbuh begitu saja dari pohon kopi, melainkan biji dari buah yang disebut cherry kopi, daun teratai, keajaiban alam dengan kemampuan super hidrofobik. Daun teratai, terutama dari tanaman teratai, Nymphea, dikenal dengan kemampuan uniknya untuk tetap kering meskipun terendam dalam air. Ini disebabkan oleh fenomena yang dikenal dengan sebutan efek daun teratai yang berhubungan dengan sifat super hidrofobik dari permukaan daunnya, guys. Tanaman putri malu, mekanisme pertahanan yang menakjubkan. Tanaman putri malu, Mimosa pudica, adalah salah satu tanaman yang paling dikenal karena kemampuannya untuk menutup daunnya ketika disentuh atau terancam. Fenomena ini bukan hanya unik, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pertahanan untuk melindungi dirinya dari potensi bahaya, guys. Pohon kelapa, keajaiban alam yang tahan terhadap air asin. Pohon kelapa, Cocos nucifera, adalah salah satu tanaman yang sangat dikenal di daerah pantai tropis. Salah satu ciri khas pohon kelapa yang luar biasa adalah kemampuannya untuk bertahan hidup di lingkungan yang kaya akan air asin. Ini menjadikan pohon kelapa sebagai simbol kekuatan alam yang bisa bertahan dalam kondisi yang cukup keras dan sulit, guys. Vanili, rempah eksotis yang berasal dari anggrek. Vanili, Vanilla planifolia, adalah salah satu rempah yang paling dikenal di dunia. Terkenal karena aromanya yang khas dan digunakan secara luas dalam masakan dan industri parfum. Namun, banyak orang mungkin tidak tahu bahwa vanili berasal dari anggrek dan merupakan salah satu rempah yang paling mahal di dunia, guys. Pohon pisang, tanaman herba terbesar di dunia. Meskipun sering disebut sebagai pohon pisang karena penampilannya yang tinggi dan besar, pohon pisang sebenarnya bukan pohon, tetapi tanaman herba terbesar di dunia. Ini adalah fakta menarik yang banyak orang tidak ketahui, guys. Tanaman kantong semar, pemburu serangga dengan keunikan dalam daunnya. Tanaman kantong semar, Nepenthes, adalah tanaman pemakan daging yang memiliki cara unik dalam memperoleh nutrisi. Tanaman ini dikenal dengan daunnya yang berbentuk seperti kantong, yang memiliki kemampuan untuk menjebak serangga dan mengurai tubuh mereka untuk mengambil zat-zat gizi yang dibutuhkan tanaman. Ini adalah adaptasi luar biasa dari tanaman untuk bertahan hidup di lingkungan dengan tanah yang miskin nutrisi, seperti daerah tropis, guys. Bunga sakura, keindahan yang singkat namun memukau. Bunga sakura atau cherry blossom adalah salah satu bunga yang paling terkenal di dunia, terutama di Jepang, dan sering dikaitkan dengan simbolisme keindahan, kebahagiaan, dan perubahan. Namun, meskipun memiliki daya tarik yang luar biasa, bunga sakura hanya mekar selama sekitar 1 minggu dalam setahun, guys. Tanaman hidroponik, pertumbuhan tanpa tanah. Hidroponik adalah metode bertani yang memungkinkan tanaman tumbuh tanpa menggunakan tanah. Sebagai gantinya, tanaman ini mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan melalui larutan air yang mengandung unsur-unsur penting untuk pertumbuhannya. Ini merupakan solusi yang semakin populer, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan lahan subur atau di lingkungan perkotaan, guys. Tanaman eukaliptus penuh minyak yang mudah terbakar. Tanaman eukaliptus, terutama yang dikenal dengan nama Eucalyptus globulus, adalah jenis pohon yang berasal dari Australia.
dan terkenal karena daun-daunnya yang mengandung minyak esensial yang sangat aromatik dan mudah terbakar. Eukaliptus sering digunakan dalam produk-produk kesehatan, kosmetik, dan parfum karena aroma khasnya yang segar dan menyegarkan guys. Pohon cemara tetap hijau sepanjang tahun dengan lapisan lilin pada jarumnya. Pohon cemara adalah salah satu jenis pohon konifer yang dikenal dengan kemampuannya untuk tetap hijau sepanjang tahun, tidak seperti pohon daun lebar yang menggugurkan daunnya pada musim gugur. Salah satu alasan mengapa cemara bisa tetap hijau sepanjang tahun adalah struktur dan komposisi jarumnya yang dilapisi dengan lapisan lilin tebal guys. Pohon yang bisa berjalan Palem Socratea exoriza. Pohon Socratea exoriza atau yang lebih dikenal dengan nama palem berjalan, walking palm, adalah jenis pohon palem yang memiliki kemampuan unik untuk tampak seolah-olah berjalan. Meskipun pohon ini tidak benar-benar berjalan seperti hewan, ia memiliki mekanisme adaptasi yang menarik yang memungkinkan pohon ini bergerak perlahan-lahan di sepanjang tanah hutan tropis guys. Tanaman bunga bangkai mekar sekali dalam beberapa tahun dengan bau menyengat. Bunga bangkai atau yang dikenal dengan nama Amorphophallus titanum adalah salah satu tanaman yang paling terkenal karena sifatnya yang unik. Bunga ini dikenal karena mekarnya yang sangat jarang, biasanya hanya terjadi sekali setiap beberapa tahun, dan saat mekar, ia mengeluarkan bau yang sangat kuat dan menyengat yang mirip dengan bau daging busuk guys. Kaktus menyimpan air untuk bertahan di gurun. Kaktus adalah salah satu tanaman yang paling dikenal karena kemampuannya untuk bertahan hidup di lingkungan gurun yang keras dan kering. Salah satu fitur yang paling mencolok dari kaktus adalah kemampuannya untuk menyimpan air di dalam batangnya, yang memungkinkan tanaman ini bertahan hidup meskipun dalam kondisi cuaca ekstrim dengan curah hujan yang sangat rendah guys. Pohon beringin Ficus benghalensis memiliki kemampuan unik untuk menghasilkan akar udara yang tumbuh dari cabang-cabangnya dan akhirnya mencapai tanah, di mana mereka menebal dan berubah menjadi batang tambahan. Proses ini memungkinkan pohon beringin untuk memperluas cakupan pertumbuhannya dan menciptakan struktur yang sangat kuat serta luas. Akar udara ini awalnya menggantung dari dahan, tetapi ketika mereka menyentuh tanah, mereka mulai menyerap air dan nutrisi, tumbuh lebih besar, dan berubah menjadi batang baru yang menopang pohon utama. Dengan cara ini, satu pohon beringin dapat menciptakan jaringan batang yang luas, menjadikannya terlihat seperti hutan kecil yang terdiri dari banyak pohon, padahal sebenarnya semuanya terhubung sebagai satu organisme tunggal. Kemampuan ini membuat pohon beringin menjadi salah satu pohon terbesar di dunia dalam hal luas cakupan, karena mereka dapat terus berkembang dan menyebar tanpa batas selama kondisi lingkungan mendukung. Selain itu, pohon beringin sering dianggap sebagai simbol ketahanan dan keabadian dalam berbagai budaya karena kemampuannya untuk bertahan hidup dan tumbuh dengan cara yang unik. Vanili berasal dari tanaman anggrek Vanilla planifolia yang merupakan satu-satunya jenis anggrek yang menghasilkan buah yang dapat dimanfaatkan sebagai rempah. Di alam liar, bunga vanili hanya bisa diserbuki oleh lebah tertentu, terutama lebah dari genus Melipona yang berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah. Lebah-lebah ini memiliki hubungan simbiosis dengan tanaman vanili dan merupakan satu-satunya penyerbuk alami yang secara efektif dapat menyerbuki bunganya. Karena bunga vanili hanya mekar dalam waktu yang sangat singkat, biasanya hanya dalam 1 hari, dan hanya lebah tertentu yang bisa menyerbuki mereka. Produksi vanili di luar habitat aslinya menjadi sangat sulit. Oleh karena itu, di sebagian besar perkebunan vanili di dunia, seperti di Madagaskar dan Indonesia, penyerbukan harus dilakukan secara manual oleh petani dengan tangan menggunakan teknik khusus yang pertama kali ditemukan oleh Edmond Albius pada abad ke-19. Proses penyerbukan manual ini membuat vanili menjadi salah satu rempah paling mahal di dunia karena membutuhkan banyak tenaga kerja dan perhatian khusus untuk memastikan bunga dapat berkembang menjadi polong vanili yang bisa dipanen dan diolah. Kaktus memiliki kemampuan luar biasa untuk bertahan hidup di lingkungan yang kering dan gersang selama bertahun-tahun tanpa air berkat adaptasi unik pada batangnya yang mampu menyimpan cadangan air. Batang kaktus tebal, berdaging, dan seringkali berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Struktur ini memungkinkan kaktus menyerap dan menyimpan air selama musim hujan, lalu menggunakannya secara perlahan saat kondisi menjadi kering. Selain itu, kaktus memiliki sistem fotosintesis khusus yang disebut Crassulacean Acid Metabolism, CAM, yang memungkinkannya membuka stomata, pori-pori untuk pertukaran gas, hanya pada malam hari.
Hal ini mengurangi kehilangan air akibat penguapan yang biasanya terjadi jika stomata terbuka di siang hari yang panas. Duri kaktus yang menggantikan daun juga berfungsi untuk mengurangi penguapan dan melindungi tanaman dari herbivora yang mungkin ingin mengambil air dari batangnya. Dengan semua adaptasi ini, kaktus dapat bertahan dalam kondisi ekstrem seperti gurun, di mana hujan bisa sangat jarang terjadi dalam setahun. Pohon Ginkgo biloba, spesies pohon tertua yang masih hidup sejak zaman dinosaurus. Pohon Ginkgo biloba adalah salah satu pohon tertua yang masih hidup di bumi dan telah ada sejak zaman dinosaurus. Pohon ini sering disebut sebagai fosil hidup karena kemampuannya untuk bertahan selama ratusan juta tahun melewati berbagai perubahan iklim dan bencana alam yang telah terjadi di planet kita, guys. Semangka, buah yang tergolong dalam keluarga labu-labuan. Semangka, Citrullus lanatus, adalah salah satu buah yang sangat populer, terutama di musim panas. Banyak orang menganggapnya sebagai sayuran karena tumbuh di tanah dan sering digunakan dalam hidangan gurih. Namun, secara botanis, semangka sebenarnya adalah buah, bukan sayuran. Semangka termasuk dalam keluarga labu-labuan, Cucurbitaceae, yang mencakup buah-buahan lain seperti mentimun, labu, dan melon, guys. Pohon mapel, sumber sirup manis yang dihasilkan dari getahnya. Pohon mapel, Acer spp, terkenal tidak hanya karena keindahan daunnya yang berubah warna menjadi merah dan oranye di musim gugur, tetapi juga karena kemampuannya untuk menghasilkan sirup manis yang dihasilkan dari getah pohon tersebut. Sirup mapel adalah salah satu produk alami yang paling disukai di dunia, terutama di Kanada dan bagian utara Amerika Serikat, guys. Buah apel mengandung udara dan kemampuannya mengapung di air. Apel, Malus domestica, adalah salah satu buah paling populer di dunia. Apel terkenal karena rasanya yang manis atau asam, tergantung pada varietasnya, serta kemampuannya untuk mengapung di air. Mungkin Anda pernah melihat apel terapung ketika berada di dalam air, dan ternyata ada alasan ilmiah di balik fenomena tersebut, guys. Rumput laut, pahlawan laut yang menghasilkan oksigen lebih banyak daripada hutan hujan. Rumput laut, kelp atau alga laut, adalah salah satu organisme paling penting di ekosistem laut dan meskipun sering dianggap remeh, rumput laut memiliki peran vital dalam siklus oksigen di bumi. Salah satu fakta mengejutkan tentang rumput laut adalah bahwa ia menghasilkan sekitar 70% oksigen yang kita hirup. Lebih banyak daripada hutan hujan tropis yang terkenal, guys. Tanaman teratai, Nelumbo nucifera, memiliki kemampuan unik untuk tetap bersih meskipun tumbuh di lingkungan berlumpur berkat sifat superhidrofobiknya. Daun teratai memiliki permukaan yang dipenuhi dengan struktur mikroskopis berbentuk nanohill, benjolan kecil yang menciptakan efek lotus effect, fenomena di mana air tidak dapat menempel pada permukaan daun dan justru membentuk tetesan bulat yang langsung menggelinding pergi. Ketika tetesan air bergulir di atas daun, mereka membawa serta partikel debu, kotoran, dan lumpur, menjadikan daun tetap bersih meskipun berada di lingkungan yang kotor. Selain itu, permukaan daun teratai juga dilapisi dengan lapisan lilin alami yang semakin meningkatkan sifat anti air dan anti kotorannya. Adaptasi ini sangat menguntungkan bagi tanaman teratai karena menjaga daun tetap bersih, memungkinkan proses fotosintesis berjalan optimal tanpa terhalang oleh kotoran atau mikroorganisme yang menempel. Sifat unik ini juga telah menginspirasi berbagai inovasi teknologi seperti cat anti-air, kaca jendela yang dapat membersihkan diri sendiri, dan tekstil tahan noda. Bunga anggrek memiliki strategi penyerbukan yang luar biasa dengan meniru bentuk dan bau serangga tertentu untuk menarik penyerbuk spesifik. Fenomena ini dikenal sebagai mimikri seksual, di mana beberapa spesies anggrek seperti Ophrys, anggrek lebah, mengembangkan kelopak yang menyerupai bentuk tubuh serangga betina, lengkap dengan warna dan pola yang mirip. Selain itu, bunga ini juga mengeluarkan aroma yang meniru feromon serangga betina untuk menarik jantan dari spesies tertentu. Ketika serangga jantan mendekati dan mencoba kawin dengan bunga yang dikiranya betina, ia tanpa sadar bersentuhan dengan struktur bunga yang berisi serbuk sari. Saat serangga berpindah ke bunga lain, serbuk sari ini akan menempel pada putik bunga baru, membantu anggrek melakukan penyerbukan tanpa perlu menghasilkan nektar sebagai imbalan. Adaptasi unik ini memungkinkan anggrek untuk meningkatkan peluang penyerbukan dengan menarik serangga yang tepat, bahkan di lingkungan di mana populasi penyerbuk terbatas. Strategi peniruan ini menunjukkan betapa luar biasanya evolusi dalam menciptakan cara-cara inovatif untuk kelangsungan hidup tanaman.
Pohon sagu, Metroxylon sagu, memiliki kemampuan luar biasa untuk bertahan hidup di daerah dengan air payau, yaitu campuran antara air tawar dan air laut. Adaptasi ini memungkinkan sagu tumbuh di lingkungan seperti rawa-rawa, dataran banjir, dan daerah pesisir yang sering terendam air. Salah satu alasan utama pohon sagu dapat bertahan di kondisi ini adalah kemampuannya untuk menoleransi kadar garam yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan tanaman lain. Akar sagu memiliki mekanisme selektif yang memungkinkan mereka menyerap air dan nutrisi sambil menghindari kelebihan garam yang dapat merusak sel tanaman. Selain itu, jaringan akar sagu juga dapat menahan perubahan kadar air sehingga tetap stabil meskipun lingkungan sekitarnya sering mengalami fluktuasi air. Kemampuan ini membuat pohon sagu menjadi sumber pangan yang sangat berharga bagi masyarakat di wilayah tropis dan pesisir, terutama di Indonesia dan Papua Nugini, di mana batangnya yang kaya pati diolah menjadi sagu, makanan pokok bagi banyak orang. Selain itu, sagu juga berperan penting dalam menjaga ekosistem rawa dan mengurangi erosi di daerah pesisir. Jadi, fakta ini menunjukkan bahwa di dunia ini banyak sekali hal-hal yang beragam. Jadi kita perlu tahu bahwa dunia ini tidak cuma itu-itu aja, guys. Terima kasih yang sudah menonton. See you di next video, guys.